Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk yang perdana, saya mencoba untuk berbagi bagaimana memanfaatkan e-learning dengan menggunakan model. Tentunya mungkin banyak permintaan bagaimana cara dan langkah kita untuk memulai pengembangan e-learning yang ada di sekolah dengan menggunakan model ini. Atau mungkin ada beberapa sekolah yang mengalami keterbatasan tidak memiliki IP publik yang kemudian tidak bisa mempublish servernya yang di sekolah ke internet. Atau mungkin server yang ada di sekolah masih belum bisa dimanfaatkan untuk pengembangan e-learning yang ada di sekolah. Oleh karenanya tips ini nanti bisa bermanfaat pada sekolah-sekolah yang memiliki keterbatasan namun masih tetap bisa menggunakan e-learning secara daring atau dalam jaringan yang lebih kita kenal dengan istilah online. Kita langsung saja menuju ke alamat genemio.com, salah satu fitur yang menyediakan penggunaan e-learning dengan menggunakan model. Berikut alamat yang harus kita akses agar kita bisa mendaftarkan e-learning yang ada di sekolah dan bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran yang ada di sekolah. Oke, selanjutnya kita coba menuju ke alamat genemio.com yang nanti akan tampil tampilan layar seperti yang kita lihat di video ini, yaitu ada create your site, kemudian kita diminta untuk memasukkan site name-nya, emailnya, dan kemudian bahasa apa yang digunakan. Setelah itu kita centang dan create. Nah, sebelum kita membuat salah satu alamat yang nanti bisa menggunakan nama sekolah Bapak Ibu semua, kita cek terlebih dahulu pengguna yang sudah memanfaatkan fitur di Genemio ini. Ternyata sudah ada 26.309 set yang sudah mendaftar dan sebanyak 2 juta lebih pengguna yang sudah masuk di genemio.com ini. Dan ada 175.000 course yang sudah terdaftarkan. Sehingga nanti Bapak Ibu yang saya hormati bisa menggunakan fitur ini untuk di sekolah. Mungkin ada siswa kita sebanyak 100 orang akses bersamaan, insya Allah ini masih dapat dilakukan dengan menggunakan fitur genemio.com ini. Oke, kita lanjutkan kembali untuk membuat yang pertama kali. Ini kita coba menggunakan alamat Semam de la Grace. Oke, silakan nama ini nanti bisa menyesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian emailnya silakan gunakan email yang aktif yang bisa Bapak Ibu buka, sehingga pada saat nanti pendaftaran akan dikirimkan user dan password. Ini salah satu contoh, kita gunakan email yang saya gunakan aktif, kemudian centang, setelah itu create site. Oke. Nah, akan dibuatkan salah satu e-learning yang sudah kita buat tadi dalam beberapa saat, dan kita bisa ngecek di inbox email kita
Jika tidak ada di inbox, maka kemudian kita bisa cek di spam folder. Ya, kita tunggu beberapa saat sambil nanti kita baca-baca yang ada di term of service ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, untuk yang fasilitas gratis ini, server ini bisa menampung kurang dari 1000 user aktif, namun dimungkinkan bisa 100 akses secara bersamaan, ya, dan 100 course yang bisa kita manfaatkan jika kita menggunakan fitur gratis ini, dan space-nya sebanyak 10 giga. Oke. Nah, kita coba sekarang cek di email apakah sudah masuk. Kita cek dulu di email yang sudah saya buka. Kita coba refresh, masih juga belum ada. Kita tunggu beberapa saat. Oke. Nah, sambil menunggu pengiriman email yang sudah kita daftarkan tadi dan alamat yang sudah kita daftarkan, kita coba berikan contoh beberapa learning management system yang sudah saya buat. Oke, ini contohnya yang sudah melalui proses perubahan tema, penambahan bahasa, penambahan slider, penambahan titelnya. Nah, ini saya mencoba untuk menambahkan salah satu alamat yang digunakan e-learning-nya M8 Gresik, SMA Sang Juara. Nah, ini yang sudah kami coba lakukan sosialisasi kepada Bapak Ibu guru sebelum dilakukan libur bersama. Nah, ini slider yang coba kami pasang berkaitan dengan double track, kemudian ada PPDB, dan ada slider yang lain. Nah, ini kami mencoba kalau di SMA Muhammadiyah 8 Cermi, username-nya menggunakan NISN, ya, menggunakan NISN. Dan beberapa kategori yang sudah kami buatkan, ada kelas 10, ada umum, MIPA, IPS. Kelas 11 ada umum, MIPA, dan IPS. Untuk kelas 12 kami bedakan ada umum, IPA, IPS, kemudian ada ujian akhir Muhammadiyah. Nah, kita coba review sejenak apa yang sudah coba kami lakukan, termasuk kami sudah menambahkan pilihan bahasa di sini, ya. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia. Ini adalah salah satu contoh yang kemarin kita buat 1 minggu yang lalu, atau mungkin tepatnya sebelum liburan, sehingga alhamdulillah layanan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam rangka untuk pembelajaran menggunakan e-learning, termasuk penugasan, kemudian penambahan untuk bahan ajar yang bisa diakses oleh anak didik kita. Oke, kita lanjut ke email. Alhamdulillah ini sudah muncul, ya. Jadi ada informasi bahwa untuk pembuatan email smam.delagres.gmail.com sudah berhasil, termasuk di dalamnya user dan passwordnya. Oke, kita langsung akses saja, buka di tab baru. Oke, dengan memasukkan user dan password yang kita coba sudah miliki. Nah, kita tunggu sejenak, ini masih proses. Oke, ini adalah tampilan pertama kali di saat kita sudah berhasil mendaftarkan di jenimnya.com. Oke, karena di sini saya punya AD Blog, sehingga ini terdeteksi
minta untuk dinonaktifkan. Oke, pause on this site. Saya refresh lagi. Oke, saya refresh gitu ya. Oke, ini adalah tampilan perdana untuk smamdelagrace.genemio.com. Tampilan awal sekali. Oke, tampilan sangat awal sekali dan nanti kita akan login sebagai administrator, ya, sebagai administrator. Oke, saya nyoba berpindah menggunakan browser yang lain, tidak di Google Chrome, tapi mencoba untuk menggunakan di Opera. Oke, saya coba menggunakan di Opera, menggunakan smamdelagrace. Oke, saya enter. Oke, tampilan smamdelagrace.genemio.com sudah ada di sini. Nah, selanjutnya kita nyoba akan login sebagai administrator. Login sebagai administrator. Oke, kita ketik admin di sini. Kemudian passwordnya kita masukkan. Kita copy paste aja. Setelah itu kita login. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Ini adalah tampilan perdana kita sebagai administrator, ya. Sebagai administrator, nah, nanti kita akan banyak melakukan akses ke set administration. Oke, set administration. Nah, karena banyaknya pengguna yang ingin agar panduan ini nanti menggunakan bahasa Indonesia, maka langkah pertama yang harus kita coba setup adalah melakukan perubahan atau penambahan bahasa. Oke, kita coba aksesnya melalui set administration. Oke, kemudian kita pilih language dan kita pilih lagi language packs. Oke. Nah, selanjutnya di language pack ini nanti kita cari bahasa Indonesia. Kita cari bahasa Indonesia. Oke, contoh di sini ada bahasa Indonesia. Setelah itu install selected language pack. Oke. Alhamdulillah sudah berhasil untuk menambahkan untuk bahasa. Di sini sudah ada 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Dan nanti setelah kita tambahkan, ya, kita mencoba untuk mengetahui apakah sudah berhasil. Nah, ini di atas, pojok kiri atas sudah ada pilihan Inggris dan Indonesia. Oke, kita pilih Indonesia. Nah, set administration nanti akan berubah menjadi administrasi situs. Ya, administrasi situs. Oke, berikutnya adalah kita ingin mencoba agar pengaturan bahasa juga kita lakukan. Ini ada pengaturan bahasa. Mungkin perlu ditambahkan bahasa default yang mungkin nanti bisa kita gunakan adalah menggunakan bahasa Indonesia. Oke, defaultnya bahasa Indonesia. Jika sudah, baru kemudian kita simpan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini baru langkah awal kita untuk melakukan perubahan pengaturan bahasa. Ya. Selanjutnya adalah kita mencoba untuk melakukan pengaturan pada password,
Ini yang seringkali kita manfaatkan jika kita akan menggunakan password yang tidak kompleks. Dan ini nanti, fitur ini nanti bermanfaat jika kita akan melakukan proses input pengguna yang sangat banyak. Sehingga usernya sementara dibuat default, sehingga tidak perlu ada penggunaan password yang cukup rumit, yang sulit untuk dihafal oleh anak-anak di saat pertama kali diberikan pengguna. Jika nanti kemudian mereka akan melakukan perubahan password, dipersilakan pada mereka untuk melakukan perubahan di profilnya masing-masing. Nah, untuk melakukan perubahan password yang kompleks, kita pilih set security setting. Oke, pada set security setting ini nanti kita coba hilangkan beberapa ketentuan. Nah, ini ada password lengthnya ada 8, defaultnya, digitnya ini kita rubah menjadi 0, sehingga tidak perlu ada digit yang ada di password, tidak ada perlu huruf kecil, jadi nanti disesuaikan dengan kebutuhan administrator. Oke, ini juga 0, ini juga kita buat 0, dan ini kita buat juga 0. Namun demikian, jika ini dirasa cukup membantu oleh administrator agar passwordnya tidak sampai disalahgunakan oleh orang lain, maka ini tidak perlu dilakukan perubahan. Oke, sementara ini saya rubah dulu untuk memudahkan. Kemudian kita klik save. Oke, tunggu beberapa saat dan perubahan telah berhasil dilakukan penyimpanan. Ya. Oke, sudah berhasil dengan penyimpanan. 2 langkah pertama sudah kita lakukan, sudah kita lalui. Tahap berikutnya adalah kita ingin melakukan sedikit sentuhan kepada nama portal yang akan kita gunakan agar sesuai dengan alamat atau mungkin juga logo sekolah atau mungkin nama e-learning di sekolah. Maka kita pilih administrasi situs. Oke, kita pilih administrasi situs. Kemudian kita pilih front page setting. Oke, nah nama lengkap situs inilah yang kemudian bisa kita lakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Ini misalnya kita buat e-learning SMA Sang Juara. Kemudian kita coba lakukan perubahan nama singkatnya, misalnya LMS Sang Juara. Kemudian keterangan halaman depan, misalnya kita buat sudah kita lakukan perubahan. Nah, kemudian di halaman depan ini nanti kita bisa melakukan konfigurasi apakah kursus yang ditampilkan, atau mungkin ada tampilan item berita, atau hanya kategori yang mungkin bisa kita masukkan. Dan di saat nanti siswa login, baru dilakukan daftar kursusnya akan muncul. Ini sangat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Jika mungkin tidak ada berita, ya mungkin tidak ada, langsung ke kategori. Nah, ini yang biasa kami lakukan. Kedalaman kategori cuma defaultnya 2, jumlah kursus maksimum 200, dan seterusnya. Kita post standar aja, baru kemudian klik save change. Save change.
Oke. Nah, sementara ini adalah perubahan yang kita lakukan. Kita cek lagi untuk nama judulnya, apakah sudah sesuai. Kita coba tes di browser yang lain, misalnya kita coba di sini, oke, semamdelagrange.genomio.com. Oke, kita cek. Jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan cross check langsung terhadap hasil yang sudah kita lakukan perubahan, Bapak Ibu bisa menggunakan dua browser. Oke. Nah, perubahannya sudah bisa kita lihat. E-learning SMA Muhammadiyah 8 Cermi Gresik. Nah, Bapak Ibu, ini ternyata ada sedikit kesalahan di penulisannya. Bagaimana cara melakukan perubahan? Nah, ini kita coba cek, ternyata kurang huruf A. Kita simpan lagi, save change, dan kita lihat hasilnya. Oke, kita refresh untuk mengetahui perubahan. Oke, nah ini adalah cara kita untuk membuat pertama kali, mulai dari kita mendaftarkan sampai kita melakukan penambahan bahasa, pengaturan front page, dan kita melakukan sedikit edit terhadap kesalahan yang kita lakukan. Nah, sementara itu Bapak Ibu yang saya hormati, berkaitan dengan sedikit tutorial bagaimana cara mendaftar e-learning step by step menggunakan model dengan fitur dan layanan yang ada di genomio.com. Terima kasih atas segala perhatian. Mungkin mohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami berharap ada masukan, usulan berkaitan dengan video tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.